Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hidayati, NIM 262, Tiara Ade Cantika, NIM 261, Anggun Rafika Diarsi, NIM 264. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Prosesor atau yang disebut dengan CPU adalah otak dari notebook. Ini adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan untuk memulai penjelajahan internet dan menjalankan sistem operasi. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun telah tersedia banyak alat input dan output, hanya sedikit saja yang diterima secara luas. Yang pertama, data yang diterima dari manusia atau human capture data, yaitu data yang mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan interaksi lainnya serupa. Yang kedua, data yang diterima dari mesin atau machine capture data. Data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Alat-alat input atau input device. Alat-alat input adalah perangkat masukan yang memberikan perintah langsung kepada perangkat output pada komputer untuk memberikan sebuah data atau informasi yang dibutuhkan oleh user. Macam-macam alat input adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, webcam, CD-ROM, flash disk, dan CD. Alat-alat output atau output device. Alat output atau yang biasa disebut dengan perangkat keluaran adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Macam-macam alat output adalah monitor, printer, proyektor, network card, speaker, cutting plotter, headset. Yang selanjutnya adalah multimedia. Multimedia adalah suatu sarana atau media melalui pengguna komputer dalam menggabungkan atau menyajikan suara, teks, animasi, audio, video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi dengan pengguna komputer dalam menggabungkan atau menyajikan suara, teks, animasi, audio, video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Manfaat multimedia yang pertama adalah multimedia untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pembelajaran modern seiring dengan perkembangan zaman di mana koneksi semakin luas dan sumber yang diperoleh tidak hanya didapat dari benda yang berwujud dengan pembelajaran monoton. Melalui multimedia, sistem pembelajaran mengajar dapat dilakukan secara otodidak serta dapat membuka wawasan lebih luas. Yang kedua, manfaat multimedia untuk berbisnis. Dalam dunia bisnis, multimedia sesuatu yang penting untuk mempromosikan dan mengolah. Multimedia digunakan sebagai profil perusahaan, promosi produk, hingga media informasi serta bermanfaat untuk sistem e-learning. Pengguna multimedia dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat komputasi. Alat-alat komputasi ada 4. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, telepon seluler cerdas, jaringan rumah, keamanan komputasi rumah. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif memiliki kapasitas komputasi yang mendasar dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis, yaitu daftar kontak yang tidak hanya mencantumkan nomor telepon, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap telepon cerdas ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Telepon ini tidak hanya memiliki fitur-fitur agenda dan daftar kontak, tapi juga menawarkan akses web dan sebuah keyboard seperti BlackBerry. Jaringan rumah.
jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV, kabel, dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Keamanan komputasi rumah. Terdapat 3 aspek keamanan yang memiliki arti penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah di tempat kerja, yaitu update sistem operasi virus. Terdapat 2 jenis perbaruan yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Kemudian ada peranti lunak. Peranti lunak atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Peranti lunak ada 4, peranti lunak aplikasi, peranti lunak siap pakai, peranti lunak khusus, dan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Kemudian peranti lunak siap pakai. Beberapa tugas pengolahan informasi sangat terstandarisasi dan memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Peranti lunak siap pakai memiliki 2 keuntungan penting, yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Kemudian peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunanya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna. Istilah ini mungkin dapat memiliki suatu konotasi negatif, di mana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan. Menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, pola dan formulir isian, bantuan yang sensitif pada konteks, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Komunikasi adalah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Yang kedua ada saluran pribadi atau private line, yaitu saluran sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya, yaitu suatu jaringan pribadi yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Selanjutnya ada protokol komunikasi komputer, yaitu yang pertama SNA, yaitu kumpulan komputer yang dirancang oleh protokol. Yang kedua adalah token ring, yaitu komputer yang mengendalikan komunikasi. Yang ketiga ada Ethernet atau protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Network. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Yang selanjutnya Internet adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Yang kedua ada intranet, yaitu jaringan yang lebih sempit dan privat dibandingkan dengan internet. Yang ketiga ada extranet, yaitu internet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau dibagikan lebih dari satu organisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.